Tapi ancurannya itu berarti tiga perapat ancurannya itu udah menyatu dengan aliran air yang ada di depan saya ini nih. Jadi kalau menurut saya jembatan itu karena bisa roboh, airnya deras didorong dengan kekuatan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Sabtu, teman-teman, para penonton Bang Sigit Channel yang ada di mana aja. Semoga para penonton dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya lagi ada di tempat mau memberitakan kemarin yang ambruk tuh. Kita lihat kondisi hari ini ya, kondisi pagi ini saya ada di lokasi jembatan Srengseng yang ada di Tambun Selatan itu yang ambruk kemarin lantaran diseruduk air banjir. Di depan saya nih posisi dari jembatan Srengseng yang ada di Tambun Selatan ini sebenarnya perbatasan antara Cibitung sama Tambun Selatan ya. Jadi perbatasan dari dua kecamatan dihubungin ame jembatan Srengseng yang kemarin diseruduk sama kumpulan air yang lagi lewat alias banjir. Jadi kemarin memang hujan lumayan gede, makanya jembatan yang ada di depan saya ini terlihat sekarang udah melonjor dan tinggal rangkaian-rangkaian besinya oleh para pemburu besi tua lagi digodot-godotin. Coba kita ke lokasi yang agak sedikit dekat sama jembatan yang udah melonjor di atas kali ini nih. Di depan saya juga ini ada transformer ya. Oh bukan, ekskavator yang lumayan panjang seperti ekskavator yang dipakai di desa Tridaya yang lagi normalisasi Kali Baru. Dan ini juga garukannya dia lagi istirahat kayaknya. Coba kita ke belakang sini dulu ya. Kita ke belakang ekskavator, ntar dari situ kita coba ngedeketinnya lewat dalam masjid dan kita lihat ke arah jembatan yang rubuh. Jadi di depan saya itu nih Tambun Selatan, dan sekarang posisi saya berdiri itu adanya di Cibitung. Bisa dilihat kan ini jembatannya tuh dia terhubung dari situ ke sini. Dia berarti agak sedikit ngegeser lantaran kena seruduk sama air yang lumayan begitu deras. Kemarin banjir hujan di wilayah Tambun Selatan. Saya nggak tahu kalau di daerah lain itu hujan apa enggak. Memang udah selayaknya wilayah atau bibir dari kali ini dipakein turap ya teman-teman. Soalnya ada kemungkinan kalau misalnya diginiin aja nih dengan adanya arus air yang lumayan deras, kalau nanti sering hujan lagi dan sering naik lagi, tanah bakal kegerus. Nggak nutup kemungkinan juga kalau seandainya nanti dibuatin jembatan seperti ini, dia bakalan ke bawah lagi sama air alias ambruk. Di sini yang mengkhawatirkan selain kalau air yang lumayan kenceng ke bawah sama arus lantaran hujan yang lumayan gede, yang mengkhawatirkan itu ya tadi yang saya bilang, selain kalau jembatan dibuat juga
bakalan kedorong, dan nantinya pinggiran-pinggiran yang ada di bantaran kali ini juga bakalan rontok ya. Lama-lama bisa jadi ini rumah yang ada di pinggir kali pun bakalan turun dan dia juga bakalan ambruk. Kita bisa lihat jembatannya, berarti lagi tuh nih jembatan utuh dan dia adanya nyambung kemari, tapi ancurannya itu berarti tiga perapat ancurannya itu udah menyatu dengan aliran air yang ada di depan saya ini nih. Yang disisain seperapat lagi sekarang lagi digodot-godot sedikit-sedikit sama para pemburu besi. Juga apa namanya, ada yang mancing tuh di depan. Sekarang kita coba lihat dari sisi dalam masjid. Teman-teman, Tapi kalau saya sebenarnya KTP saya masih Tambun Selatan. saya sama Bapak siapa Pak? Bapak Sulis. Sama Bapak Sulis saya pengen tanya, yang kemarin banjir berarti Pak Sulis tahu nih kondisi dari jembatannya. Kalau ini kalinya namanya kali apa Pak? Ini saya kurang tahu nih, masuk wilayah kali mana ya nih? Kali Bekasi kali ya? Kali Bekasi nih. Kali Bekasi ya? Ini jembatannya berarti dia dua penghubung ya, Tambun Selatan sama Cibitung. Itu Bapak ngelihatnya gimana kemarin Pak waktu Kejadiannya. kejadian? Itu kalau nggak salah itu hujan deras waktu hari apa nih, hujan besar. Terus sebelumnya memang ini penuh sampah. Oh, jadi banyak sampah Juga sebelumnya. memang penuh sampai sini. Jadi kalau menurut saya jembatan itu karena bisa roboh, airnya deras didorong dengan kekuatan sampah. Ya, itu aja. Iya, iya. Jadi air itu didorong bareng sampah, makanya jembatan rubuh. Ya, gitu. Terus Sisanya gitu. apa namanya? Kira-kira bakalan ada bikin turap nggak nih Pak kalau di kayak begini nih? Kalau harapan masyarakat Harapannya? sih harus, karena kan ini rawan longsor gitu. Makin lama bisa makin turun nih Pak ya? Iya, ini kelihatan kan udah kebelahan. Harapan masyarakat gitu, makan semuanya tergantung dari pemda. Berarti harapan masyarakat sini biar dibikinin turap biar dia nggak turun ya. Bapak warga Tambun Selatan juga warga Cibitung. Iya. Makasih ya Pak. Ya, sama. Jadi teman-teman Bang Sigit, saya tadi habis coba ngobrol sama Bapak yang ada di Cibitung ini. Jadi jembatan yang di sana itu tuh Ada tuh ini. apa namanya, didorong juga sama air, didorong juga sama sampah, makanya kekuatan dua barang itu yang menghubungkan jembatan akhirnya jadi putus. Coba kita lihat dari dekat dengan sisi sebelah kanan masjid. Balik lagi teman-teman penonton Bang Sigit channel. Jadi tadi saya waktu tanya salah seorang warga, minggu-minggu kemarin itu jembatan ini roboh, dan menurut informasi yang saya coba tadi tanya, historinya ini dulu katanya sebenarnya pintu air. Nah, terus dibuatkan jembatan. Tetapi memang apa namanya, karena numpuknya sampah di sebelum jembatan, jadi ini jembatan penghubung Tambun Selatan kemari itu Cibitung itu ngumpul sampah teman-teman di sisi sebelum dia nyebrang ke sini nih. Jadi di bawah kolong jembatan itu numpuk sampah sebelumnya. Makanya selain arus sungai, arus air yang begitu kencang ditambah sampah yang numpuk, nah jadi dari dua bahan itu jembatan diserbu sehingga jembatan sekarang melonjor dan kegeser ke arah sedikit, ke arah barat sedikit.
Memang agak sedikit mengkhawatirkan buat para warga yang tinggalnya masih di bantaran pinggiran kali. Udah semestinya kalau misalnya memang ada rejeki bisa memperbaiki lagi rumahnya, atau bisa coba cari ya kalau ada sedikit rejeki agar tidak terjadi sesuatu di kemudian hari. Tapi kalau seandainya sisi-sisi dari bantaran kali ini udah dirapihin, ada kemungkinan tanah juga konturnya nggak bakalan turun, karena memang udah ketahan sama turap yang dipasang di pinggir kali sepanjang jalur ini. Dan jalan ini juga sebenarnya penghubung yang dari Tambun Selatan ke Cibitung itu hanya jalur untuk sepeda motor. Walaupun kalau kita lihat itu jembatannya udah lumayan lebar ya, sekitar 3 atau 4 meter, sebenarnya bisa untuk dilalui oleh sebuah mobil. Tapi kata salah seorang warga, biasanya hanya motor yang suka nyebrang. Oke, teman-teman, updatean atau berita-berita terkini yang coba saya informasikan lewat channel YouTube saya ini, mudah-mudahan menambahkan sedikit informasi yang bisa para penonton lihat dan dengarkan dari sini. Tapi yang saya harapkan agar segera atau secepatnya jembatan ini bisa dirapihin lagi ya. Soalnya mungkin atau ada beberapa jembatan juga yang seperti ini yang mengkhawatirkan kalau misalnya nggak dapat perhatian yang lebih luas lagi. Juga mudah-mudahan Pemprov atau pemerintah daerah yang berkenaan sama bagian-bagian urusan ngeberesin hal yang seperti ini segera diberesin agar bisa para warga nyebrang lagi dan mendapatkan aktivitas kembali seperti semula. Nanti dari sini saya coba akan terus update beberapa informasi tentang normalisasi dan beberapa pengerukan yang ada di Kalibaru, Tambun Selatan. Oke, teman-teman, segitu aja yang bisa Bang Sigit berikan informasi. Mudah-mudahan sedikit banyaknya berguna. Kurang lebihnya kalau ada yang salah, kasih komentar di kolom komentar. Tetap terus tonton Bang Sigit channel dengan informasi-informasi terbaru lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.